wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Fiawan, jabatan perawat unit kerja RSUD Talisayang. Perkenalkan, nama saya Alif Budisa Nasugira, jabatan sebagai dokter gigi penempatan di Puskesmas Sulares. Perkenalkan, nama saya Puspita Rahmawati, jabatan sanitarian unit kerja UPT Puskesmas Muara Lesang, Kolai. Perkenalkan, nama saya Disokta Feni Rahmayana, jabatan sanitarian unit penempatan kerja Puskesmas Batu Putih. Perkenalkan, nama saya Fitri Sawia, jabatan sanitarian penempatan di UPT Puskesmas Lomboy. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Para pahlawan Indonesia harus melalui serangkaian perang dan pertumpahan darah untuk dapat meraihnya. Masa sulit itu membuat rakyat Indonesia bersatu untuk mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Macam-macam isu kontemporer. Berikut ini beberapa isu-isu kontemporer yang sering terjadi di sekitar kita adalah sebagai berikut. 1. Korupsi. 2. Narkoba. 3. Terorisme dan radikalisme. 4. Kejahatan komunikasi massa, yaitu seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. 5. Money laundry. 6. Praksi war. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 orang pihak swasta sebagai tersangka. Penetapan tersangka karena perusahaan eksportir tidak memenuhi kebijakan mengalokasikan 20% produksi minyak goreng untuk dalam negeri, namun tetap mendapat persetujuan ekspor dari pemerintah. Keempat tersangka dinilai menyebabkan kerugian perekonomian dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Operasi pasar minyak goreng murah yang digelar Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung kemarin berakhir ricuh. Ada 1 warga yang pingsan akibat berdesakan. Ratusan warga ini emosi saat menunggu lama dimulainya pasar murah minyak goreng yang digelar Dinas Perdagangan. Mereka bahkan tadi ini berusaha untuk masuk ke dalam gudang untuk mengambil minyak goreng yang disimpan. 1 warga yang terjepit akhirnya pingsan dan langsung diamankan.
Sementara warga yang berkerumun akhirnya harus menghadapi Satgas COVID-19 yang bertugas di lokasi dan meminta mereka untuk pulang usai membayar minyak goreng murah seharga Rp26.000 per kemasan 2 liter. Isu-isu kontemporer yang semakin marak terjadi bisa kita bentengi dengan mengamalkan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai tersebut yaitu 1. Cinta tanah air. Indikator cinta tanah air yaitu mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai, menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme ke daerah. Sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Kelima, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nilai bela negara yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. 2. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. 4. Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. 5. Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 6. Saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Nilai bela negara yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial kulturnya. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menyumbang tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Yang kelima, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Yang keenam, berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Nilai-nilai bela negara, salah satunya yang saya akan jelaskan yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara yang terdiri dari memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri. 2. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman. 3. Senantiasa menjaga kesehatan. 4. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. 5. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi berbagai ancaman. 6. Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan hayati. Indonesia bisa menikmati udara kemerdekaan. Indonesia terdiri dari berbagai budaya, suku bangsa, dan agama. Keberagaman tersebut tidak menjadi penghalang untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Letak geografis Indonesia berupa kepulauan membuat semakin membanggakan. Sudah selayaknya menjadi tugas kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Kami berkomitmen menjadi ASN yang profesional tangguh, dan siap mengamalkan nilai-nilai bela negara.